Dia memang tidak menerima uang, tetapi tindakannya merugikan negara. Dan itu tetaplah korupsi. Banyak orang bingung mendengarnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa disebut korupsi padahal tidak ada uang yang masuk ke rekening pribadinya? Kalau seorang pejabat memiliki harta yang meningkat secara tidak wajar, sementara penghasilannya tidak mampu menjelaskan peningkatan tersebut, maka negara memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Proyek bisa saja berhasil, laporannya tampak bagus, targetnya tercapai, tetapi di balik keberhasilan itu ternyata ada aliran keuntungan pribadi yang disembunyikan. Nah, justru pola seperti inilah yang ingin disentuh melalui mekanisme perampasan aset. Bagaimana kalau saya bilang koruptor terbesar belum tentu adalah orang yang membuat negara rugi? Justru bisa jadi koruptor yang paling berbahaya adalah mereka yang membuat proyek terlihat sukses, ekonomi terlihat tumbuh, laporan keuangan terlihat baik, tetapi diam-diam memperkaya diri sendiri. Sebaliknya, ada orang yang mengambil keputusan bisnis dengan niat baik, gagal, negara rugi, tetapi sama sekali tidak menikmati satu rupiah pun. Lalu pertanyaannya, apakah keduanya harus dipandang sama sebagai koruptor? Dan apakah sudah saatnya Indonesia mengubah cara berpikir dalam pemberantas korupsi? Disinilah pembahasan tentang RUU perampasan aset menjadi sangat menarik. Ada satu kalimat yang belakangan ini semakin sering kita dengar ketika membahas kasus korupsi. Dia memang tidak menerima uang, tetapi tindakannya merugikan negara. Dan itu tetaplah korupsi. Banyak orang bingung mendengarnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa disebut korupsi padahal tidak ada uang yang masuk ke rekening pribadinya? Jawabannya sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada pasal 2 dan pasal 3. Di sana terdapat frasa yang sangat penting, yaitu merugikan keuangan negara. Artinya, dalam konstruksi hukum Indonesia saat ini, seseorang tidak harus terbukti menikmati uang hasil korupsi, selama tindakannya menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara dan memenuhi unsur-unsur pidana lainnya, ia tetap dapat dipidana karena korupsi. Secara hukum ini bukan sesuatu yang keliru, namun dalam praktiknya muncul persoalan yang jauh lebih kompleks. Bayangkan, Anda adalah seorang direktur BUMN. Anda diminta menciptakan inovasi, membuka pasar baru, mengembangkan teknologi baru, atau mengambil keputusan bisnis yang berisiko demi meningkatkan daya saing perusahaan. Masalahnya, tidak semua keputusan bisnis akan berhasil. Dalam dunia usaha, kegagalan adalah sesuatu yang wajar. Bahkan banyak inovasi besar di dunia justru lahir setelah berkali-kali mengalami kegagalan. Tetapi di Indonesia, kegagalan itu seringkali menghadirkan ketakutan. Karena ketika sebuah keputusan bisnis menyebabkan kerugian pada perusahaan negara, muncul kekhawatiran bahwa kerugian tersebut dapat ditafsirkan sebagai kerugian negara lalu berujung pada perkara korupsi. Akibatnya, banyak pimpinan BUMN memilih jalan paling aman. Bukan mengambil keputusan terbaik, melainkan mengambil keputusan paling kecil resikonya. Yang penting gak diperiksa, yang penting tidak dipanggil aparat penegak hukum, yang penting masa jabatan selesai tanpa masalah. Padahal ekonomi modern justru membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Sebuah perusahaan tidak akan pernah menjadi pemain global jika seluruh direksinya hanya sibuk menghindari resiko. Karena dalam bisnis tidak ada inovasi tanpa kemungkinan gagal. Disinilah kemudian muncul gagasan yang mulai banyak dibicarakan, yaitu RUU perampasan aset. Menariknya, rancangan undang-undang ini menawarkan perubahan paradigma dalam pemberantasan korupsi. Jika selama ini perhatian lebih banyak diarahkan pada berapa besar kerugian negara, maka pendekatan baru lebih menitikberatkan pada asal-usul kekayaan yang dimiliki pelaku. Logikanya sederhana, kalau seorang pejabat memiliki harta yang meningkat secara tidak wajar, sementara penghasilannya tidak mampu menjelaskan peningkatan tersebut, maka negara memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan kata lain, fokusnya bukan lagi semata-mata apakah sebuah proyek untung atau rugi, karena sebuah proyek bisa saja berhasil, laporannya tampak bagus, targetnya tercapai, tetapi di balik keberhasilan itu ternyata ada aliran keuntungan pribadi yang disembunyikan. Nah, justru pola seperti inilah yang ingin disentuh melalui mekanisme perampasan aset. Yang lebih menarik lagi adalah soal pembuktian. Dalam hukum perdata, kita mengenal asas siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan.
Namun dalam konsep perampasan aset, fokusnya adalah pada hartanya. Ketika terdapat aset yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah, pemilik aset tersebut harus mampu menjelaskan dari mana asal kekayaan itu diperoleh. Konsep ini menjadi sangat penting karena praktik korupsi modern sudah jauh lebih canggih. Koruptor seringkali tidak lagi menyimpan uang atas nama dirinya sendiri. Aset dipindahkan ke keluarga, ke kerabat, ke orang kepercayaan, bahkan menggunakan perusahaan atau nomini sebagai kedok. Kalau seluruh skema ini dibiarkan, negara akan terus kesulitan mengembalikan hasil korupsi kepada masyarakat. Padahal tujuan utama pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan uang rakyat. Karena setiap rupiah yang berhasil diselamatkan berarti ada sekolah yang bisa dibangun, ada rumah sakit yang bisa diperbaiki, ada jalan yang bisa diselesaikan, ada pelayanan publik yang bisa ditingkatkan. Karena itulah belakangan ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Gibran, tingkat pengembalian aset hasil korupsi selama ini masih sangat rendah. Bahkan lebih dari 90% aset yang dikorupsi tidak kembali kepada negara dan tetap dinikmati pelaku maupun pihak-pihak yang terkait dengannya. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa menghukum pelaku saja belum cukup. Kalau uangnya tetap hilang, rakyat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. Pada akhirnya mungkin memang sudah saatnya Indonesia mulai menggeser cara pandang dalam memerangi korupsi. Bukan lagi semata-mata menghitung seberapa besar kerugian negara, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menikmati kekayaan yang asal-usulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena negara yang sehat bukan hanya negara yang mampu menghukum koruptor, tetapi negara yang mampu mengambil kembali apa yang sejatinya adalah milik rakyat.